Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan bedah buku kita, Beginilah Seharusnya Mendidik Anak, yang ditulis oleh Syekh Al-Maghribi bin As-Sa'id Al-Maghribi, dan buku ini diterbitkan oleh Darul Haq tentang panduan mendidik anak sejak masa kandungan hingga dewasa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita lanjutkan bahasan tentang larangan untuk membunuh anak, dan sebaliknya motivasi yang sangat besar agar setiap muslim dan muslimah berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Larangan tentang tidak boleh membunuh anak ini bermula dari ayat Al-An'am 151. Kita review kembali halaman 14 ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah pernah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Karena takut miskin. Masuk dalamnya adalah ada orang, contoh yang pertama dalam ayat ini, maksud membunuh bisa juga berarti tidak berharap ya. Jadi ada orang dari awal menikah nggak mau punya anak. Dan sudah pernah saya jelaskan di buku Mahkota Pengantin, khusus untuk akhwat kita, kalau ada di antara bapak-bapak yang melamar atau ikhwah yang melamar dan mengatakan saya mau nikah sama kamu tapi saya nggak mau punya anak, ini bertolak belakang dengan tujuan syariat, maka tolak dari awal lamarannya itu. Tidak boleh sama sekali, kecuali memang dasarnya si perempuan sudah uzur, nggak bisa lagi ya, lain, ada penyakit yang berbahaya atau kandungan sudah ditutup atau apalah ya, atau mungkin sudah manufos, ini berbeda. Tapi kalau enggak, maka tujuan syariat adalah pernikahan itu tujuan utamanya memiliki keturunan. Masuk juga dalam makna ini adalah orang yang sengaja aborsi, menggugurkan kandungan, ini nggak boleh ya. Ini hukumnya tidak boleh sama sekali. Kalaupun ada ancaman-ancaman misalnya akan terjadi ini dan terjadi itu ada rincian para ulama. Ada yang mengatakan misal kalau seorang wanita betul-betul kondisinya tidak memungkinkan, dia misalnya sudah 3 atau 4 kali operasi, dan kalau dia hamil lagi maka akan berbahaya. Dia sudah ikhtiar secara medis sudah tidak hamil, tapi ternyata hamil juga, dan diketahui di awal-awal harinya mungkin masih dalam bentuk gumpalan saja atau masih sperma yang ketemu sama sel telur masih awal, maka itu masih ada yang membolehkan kalau dalam keadaan darurat seperti ini. Tapi belum berbentuk ya, belum berbentuk sama sekali, masih awal-awal. Kalau sudah berbentuk udah nggak boleh sama sekali mutlak. Ini pendapat ada yang membolehkan ya, tapi pendapat yang paling kuat semuanya tidak boleh. Udah hamil ya terimalah. Ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak wanita yang divonis meninggal gara-gara hamil tidak meninggal, ya, dan berapa banyak wanita meninggal justru dengan tidak hamil pun dia meninggal. Ajal. Ada banyak kasus yang kami temukan di lapangan, dan itu penyampaian langsung ya dari jemaah. Ada yang sudah divonis nggak boleh hamil lagi sama dokter, bahkan anjuran dokter setelah 3-4 bulan pun harus digugurkan. Tapi rupanya si ibu ini Masya Allah dia bertahan dan terus berdoa kepada Allah SWT, akhirnya melahirkan, bahkan bukan operasi lagi, dia normal gitu kan. Anaknya juga sehat, tidak ada apa-apa. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim tidak bisa melepaskan semua tatanan hidup kita dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, dan keterlibatan Allah itu sangat besar. Bahkan seluruh hidup kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Bahkan di sini dalam masalah aborsi termasuk anak zina pun tidak boleh. Anak zina saja nggak boleh digugurkan, gitu kan? Udah terjadi, orang tuanya nanggung dosa. Pelaku zina menanggung dosa, tapi anak itu nggak ada dosanya. Nggak ada dosanya walaupun tidak ada penisbatan nama kepada pemilik sperma, tapi tetap saja anak itu tidak ada dosanya. Dia punya hak untuk lahir. Ya. Juga masuk dalam masalah ini adalah setelah lahir. Jadi kita sudah kasih contoh tadi, kalau ada orang dari awal menikah tidak mau punya anak, ini sudah masuk dalam ancaman ayat. Yang kedua adalah orang yang sudah hamil kemudian dia aborsi, digugurkan, ini juga masuk dalam ancaman ayat. Dan yang ketiga adalah orang yang sudah lahir anaknya lalu dia bunuh karena takut miskin ya. Ada orang begitu, maka saya pernah dapatkan di berita ada seorang ibu, dia salah faham, yang dia tangkap kalau anak-anak meninggal sebelum balik akan masuk surga, gitu kan? Maka anak-anaknya dibunuh semua.
3 atau 4 orang dibunuh semua, dimasukkan dalam air, dicelupin, dibunuh sama dia. Waktu ditanya kenapa, dia bilang kan kalau anak-anak meninggal sebelum balik masuk surga. Saya berharap anak-anak saya masuk surga. Sementara saya miskin, saya nggak bisa beli mereka makan. Ini keliru. Jawabannya ini keliru. Kok bisa keliru Ustaz? Perhatikan dalil setelahnya. Di situ disebutkan dalam buku ya. Apa alasannya? Kenapa kita tidak boleh membunuh anak kita? Apalagi hanya karena takut tidak bisa memberi makan misalnya. Al-An'am 151 masih bersambung. Allah bilang, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Jangan pernah bunuh anak kalian karena takut miskin. Allah bilang lalu, "Nahnu narzukukum wa iyyahum." Karena kami yang menentukan dan memberikan rezeki kalian dan mereka. Ada rezekinya sendiri. Ya, kalau anak lahir di tangan kita, dengan perantara kita, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa taala juga sudah tentukan rezeki anak itu. Akan ada dengan sendirinya. Jadi prinsip atau simbol yang sering dulu disebarluaskan di orang-orang tua kita di Indonesia, banyak anak, banyak rezeki, itu benar. Karena setiap orang yang lahir sudah ada rezekinya sendiri. Kita ini orang tuanya cuma mengalokasikan saja, menjalankan saja. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 28, di mana Allah Subhanahu wa taala menjamin kekayaan. Asal orang menikah, apalagi punya keturunan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering saya tekankan itu teman-teman ya. Yang sudah menikah pun, yang hadir di ruangan ini, bahkan sudah sepuh pun, kalau dulu menikahnya, sama juga yang masih bujang dan gadis, kalau dulu yang sudah menikah ini, niat menikahnya karena suruhan orang tua, hanya karena suka sama pasangan, hanya karena terdesak masalah ekonomi, hanya karena semua teman-teman sudah menikah, kita belum, itu semua niatnya harus diubah. Menikah karena perintah Allah dan Rasulnya, karena ini ibadah ya. Bisa dikasih contoh juga kalau orang datang di majelis ilmu begini, atau orang pergi sholat. Kalau dia datang sholat atau majelis ilmu, niatnya karena diajak teman, karena hanya ingin tahu isi materinya apa sih ya, atau karena keadaan apa boleh buat, diwajibkan misalnya oleh suaminya atau itu istrinya atau orang tuanya, maka harus diubah niatnya, karena tidak ada pahalanya nanti. Pahalanya memang karena ingin menghadiri majelis ilmu. Sholat memang karena ini perintah Allah, bukan karena terpaksa. Ya, sama dengan punya anak dan segala macam, ini harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam masalah pernikahan. Allah menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Dan jika kalian khawatir menjadi miskin karena orang-orang kafir itu tidak datang, maksudnya ini kepada para muslim, sahabat Nabi dulu, khawatir orang-orang kafir tidak transaksi sama mereka kalau mereka muslim dan seterusnya, maka Allah akan memberi kekayaan kepada kalian dari karunia-Nya jika Dia menghendaki atau menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya Allah SWT tekankan di sini, jangan pernah takut dengan keadaan apapun, sampai kalian tidak ada pekerjaan pun, pengangguran, ya, belum dikenal oleh orang, tidak ada kenalan, datang di satu wilayah memang masih asing, semua itu tidak ada alasan, bukan udzur. Allah SWT sudah tentukan rezeki kita dimanapun rezeki itu. Ya, kalau Allah sudah tentukan teman-teman, makanan itu akan jadi rezeki kita, dan makanan itu ada di Bandung, dibuat 3 hari lagi, kita akan ke Bandung nanti hari ketiga dari sekarang, dan kita akan makan makanan itu, akan sampai ke kita rezeki itu, tidak ada yang luput. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis sahih, tidak akan meninggal satu orang ya, atau sosok manusia kecuali semua rezeki yang Allah tentukan di Lauhil Mahfuz sudah datang padanya. Gak mungkin kita meninggal kecuali semua yang Allah catatkan sudah sampai. Mau gak mau, sudah sampai rezeki itu. Maka jangan sampai kita membunuh gara-gara ini. Pertama, membunuh sendiri dosa besar. Yang kedua, berprasangka buruk sama Allah, seakan-akan Allah tidak tentukan atau berikan rezeki kepada anak-anak ini. Juga ayat yang lain atau ayat yang sama, maaf, Al-Imran, masih Al-An'am tadi 151, wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya. Ini diulangi lagi oleh penulis seperti tadi, janganlah membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, kamilah memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ada ayat yang serupa juga ya, tapi saya lupa di surah apa. Allah Subhanahu wa taala membalik, kalau di sini dikatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami memberi rezeki kalian dan mereka. Di ayat lain Allah bilang nahnu narzuquhum wa iyyakum, karena kami yang memberi rezeki mereka dan kalian.
Jadi kedua ayat ini saling menguatkan satu sama yang lain. Jadi dua belah pihak, orang tua dan anak atau anak dengan orang tua, semuanya Allah sudah tentukan rezekinya. Tugas kita menerima itu sebagai keputusan Allah. Mau anak itu lahir sempurna, cantik, gagah atau jelek, sakit, itu amanah dari Allah. Ya, kita mengejar pahala di situ. Mengejar pahala dengan memberikan yang terbaik karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari, kata beliau di sini penulis, meriwayatkan dari Abu Hafs radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab maksudnya, bahwa Nabi SAW bersabda, la yadha ahadukum talabal walad fa innar rajula idza mata wa laysa lahu waladun inqata ismuh. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya setiap muslim dan muslimah berdoa kepada Allah memohon agar diberikan anak. Ya, walaupun tadi ayat atau dalil sebelumnya menjelaskan tentang masalah tidak boleh membunuh anak. Sebaliknya kita harus memohon anak. Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kalian meninggalkan usaha untuk mendapatkan anak. Sebab bila seseorang meninggal dunia sementara dia tidak punya anak, maka terputuslah namanya. Gak dikenang lagi, gitu kan? Dan ini dalam Islam memang motivasi untuk menikah, punya anak besar sekali. Saya kemarin subhanallah bimbing umrah kebetulan plus Spanyol. Pas ke Spanyol, ada satu orang tour leadernya, orang asli sana, Nasrani. Kalau nggak salah beragama Katolik dia. Kemudian saya ngobrol-ngobrol sama dia. Pada saat lagi ngobrol sama dia, ternyata dia sudah umurnya itu 55 atau nggak nikah. Terus saya tanya, kenapa kamu nggak nikah? Dia bilang, saya bahagia hidup begini. Saya nggak ada beban pikiran, cuma sekedar menanggung diri sendiri, gitu kan. Terus saya tanya, bagaimana dengan kebutuhan biologis kamu? Bagaimana dengan yang merawat dan mengurus kamu? Kaum wanita diciptakan oleh Allah, Tuhan, itu untuk membantu, melengkapkan kehidupan suami. Suami laki-laki ini bekerja di luar mencari nafkah dengan sifat kepemimpinannya segala macam, menghadapi tantangan luar rumah. Perempuan memang di rumah, gitu kan. Maka dia bilang mungkin dia karena orang non-muslim, dia menganggap bisa dia lampiaskan dengan cara haram. Lalu saya coba jelaskan tentang hukum Islam. Dia kaget. Kalau Islam itu malah memotivasi orang menikah dan ada kewajiban dan tugas setiap suami istri. Bahkan ada motivasi memiliki keturunan. Sekarang kalau kamu meninggal, hilang. Tidak ada lagi yang mengenang kamu ini. Meninggal, tidak ada nama. Kalau ada anak dikenang, oh ini anaknya si fulan. Dan akan dibawa terus sampai hari kiamat, gitu kan. Sampai kata Nabi SAW, perindahlah nama-nama kalian. Karena sesungguhnya nama-nama kalian akan dipanggil dengan nama-nama dan nama-nama ayah kalian di hari kiamat nanti. Di mahsyar. Dipanggil fulan bin fulan, fulana binti fulan, gitu dan seterusnya. Dalam hadis di atas kata penulis, Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya agar memperbanyak anak selagi belum mati. Dan memberi peringatan keras agar jangan sampai meninggalkan dunia, tidak meninggalkan keturunan. Dan beliau tidak menyebut-nyebut tentang kemiskinan, ketakutan, dan kurang rezeki. Karena Allah telah menjamin rezeki masing-masing hambanya, itu N-nya besar kata ganti Allah, secara pasti dan jelas. Dan dialah, D-nya juga besar kata ganti Allah, dialah zat yang maha kuat dalam memberi rezeki. Allah menyebutkan tentang masalah rezeki ini dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi ibadah artinya tunduk, patuh, cinta, takut hanya kepada Allah. Itu tujuan kita diciptakan di muka bumi. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, kata Allah, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah adalah Dia yang maha memberi rezeki dan mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ya. Bisa dilihat itu dalam Al-Quran, dalam ayatnya dikatakan innallaha huwar razzaq. Lihat nggak? Masih hidup nggak ini? Senyap bener. Lagi khusyuk atau menghayal? Jadi di sini firman Allah SWT, innallaha huwar razzaq. Sifat razzaq artinya yang selalu memberi dan tidak pernah habis stoknya, ya, tidak pernah habis ya, apapun yang diminta oleh hamba-hambanya, itu namanya Razzaq. Allah SWT menyebutkan sifatnya itu agar hamba-hambanya tidak perlu khawatir. Bahkan dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal,
sudah ikhtiar, buka usaha ini, melamar kerja di sana, melakukan ini dan itu, kemudian tawakal, sudah hasilnya serahkan kepada Allah. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, pasti Allah akan beri rezeki kepada kalian, sebagaimana Allah berikan rezeki burung yang keluar di pagi hari mencari makan, dan dia datang sore hari dalam kondisi perutnya kenyang, ya. Jadi di sini kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki. Baik, selanjutnya dikatakan oleh penulis, membatasi kelahiran tidak boleh kecuali untuk kebutuhan yang bersifat darurat, seperti ada penyakit yang bisa menular kepada anak keturunan. Begitu juga boleh mengatur keturunan atau kelahiran untuk tujuan menyusui, atau seorang ibu dalam keadaan lemah atau sakit dengan syarat dapat restu dari suami tanpa harus menimpakan bahaya kepada suami dan istri atau salah satunya, karena dalam Islam tidak boleh saling menimpakan kerugian. Jadi nggak boleh juga istri masih masa menyusui lalu dia paksa istrinya untuk hamil lagi. Ada haknya untuk anak itu diberikan hak menyusui minimal 6 bulan, maksimal 2 tahun, masa menyapi 2 tahun, dalam Al-Quran disebutkan itu, ya. Kemudian juga tidak boleh istri sudah lama nggak punya anak, lalu kemudian suaminya minta dia nggak mau dengan alasan tidak mau hamil lagi. Ini keliru, karena setiap kali hamil ada pahalanya sendiri. Bahkan kalau wanita meninggal dalam kondisi melahirkan, dia mati syahid, sama dengan laki-laki masuk di medan perang. Semua itu ada pahalanya. Belum lagi ada peremajaan, ya. Jadi peremajaan wanita itu puncaknya di rahim sebenarnya. Makanya ada darah haid, ada darah nifas, ya. Itu puncak peremajaan wanita itu justru di haid dan nifasnya. Kalau itu tidak keluar, maka ada masalah di sisi kesehatan dia dan peremajaan dirinya, gitu kan. Jadi sebenarnya secara alami ibu-ibu dan akhwat kita kalau mau menjaga kecantikannya, ya, itu tubuhnya itu sebenarnya dengan rutinitas haid yang bagus dan juga puncaknya pada saat nifas, itu habis melahirkan. Ya subhanallah, kita temukan orang-orang, saya pernah temukan banyak sekali orang-orang tua dari kerabat-kerabat kami sampai umur 90 tahun, matanya masih terang, ya, badannya masih kuat. Itu subhanallah anaknya di atas 10 semuanya. Anaknya 10, 12, ya, ada yang punya anak 16, gitu kan. Kalau wanita akhir zaman subhanallah satu saja sudah nggak mau lagi. Padahal itu bisa jadi amal jariah buat dia, gitu kan. Maka dikatakan sini tidak boleh juga kalau Anda menimpakan kerugian atau beban kepada salah satu pasangan, ya. Tetapi mengatur jarak keturunan karena masa menyusui atau karena ada penyakit atau karena kondisi, misalnya memang lagi menyelesaikan sekolah si suaminya atau lagi di luar negeri, menunda sampai dia kembali tugas misalnya, maka itu semua masih dibolehkan. Tapi kalau tidak mau lagi punya keturunan, ini tanda tanya, ya. Karena memang ini hukum syariat. Bahkan kata Nabi SAW, menikahlah dengan wanita yang subur dan penyayang, karena aku akan bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat. Jadi masih makin banyak kaum muslimin yang menjadi ahli surga otomatis, gitu kan. Ini perintah dalam syariat kita, dan pasti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bebankan ibu-ibu dengan hamil, punya anak, kecuali Allah berikan juga balasan yang besar di situ. Ada balasan yang besar selain pahala yang besar, juga tadi saya bilang ada peremajaan yang sangat baik buat kesehatan. Kata beliau, maka tidak boleh melakukan vasektomi atau pemutusan kandungan secara total seperti yang telah difatwakan oleh beberapa ulama. Allah yang maha tinggi dan maha mengetahui, kecuali dalam keadaan darurat, ya. Tapi kalau enggak jangan, ya. Ada di antara kerabat kami subhanallah, dulu dia selalu ikut KB. Bukan tidak boleh, ya, pernah kita jelaskan itu dibolehkan kalau untuk mengatur keturunan atau karena ada penyakit-penyakit yang bermasalah misalnya, atau apalah membahayakan jiwa bayi ataupun si ibu kalau hamil lagi dan seterusnya, ini lebih beda. Tapi kalau tidak jangan. Subhanallah, dia selalu ikut KB. Allah SWT karunia dia 4 orang anak. Begitu berjalan waktu, dia sudah nggak mau lagi punya anak, anaknya 2 meninggal, sisa 2. Kebetulan anaknya 2 laki-laki 2 perempuan, yang meninggal 2 laki-laki, tinggal 2 perempuan. Sekarang menyesal, kenapa dulu nggak banyak anak, gitu. Kenapa setelah mereka mulai kuliah, mereka sudah mulai besar, tinggalkan rumah, ada yang keluar kota, ya, kuliah di sana, kerja di sini, maka rumahnya jadi sunyi, gitu kan. Tapi pada saat subhanallah orang punya keturunan banyak, walaupun anak-anaknya sudah sekolah, sudah mulai besar, sudah mulai pergi kerja di luar, masih ada anak-anak yang masih kecil yang memang membuat dia terhibur dengan keberadaan anak-anak itu, ya.
Kalau orang dasarnya tidak suka dengan keberadaan anak, ini tanda tanya teman-teman sekalian. Harus berdoa kepada Allah SWT untuk dilunakkan hatinya. Anak itu Allah sebutkan sebagai zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Dan keindahan, ada masa-masa, ada saat dia bayi, ada lucunya sendiri, pada saat dia mulai anak-anak juga begitu, pada saat dia mulai dewasa juga begitu, ada semua kenang-kenangan sendiri bersama mereka. Saya subhanallah secapek apapun pulang ke rumah, lihat anak-anak ajak saya bermain, hilang semuanya gitu. Ya, makanya sangat tanda tanya kalau ada orang yang justru tidak suka dengan keberadaan anak ya, apalagi memang mereka itu Allah SWT, apalagi kalau diberikan Allah SWT berikan anak-anak yang sempurna, yang gagah, yang cantik, yang pintar, yang merespon orang tua gitu ya. Kadang-kadang saya lagi capek sekali, anak-anak datang masih kecil-kecil, Allah amanahkan ke saya, datang di pangkuan, lalu minta untuk ajak bermain, kadang-kadang mereka senyum. Saya lagi kadang-kadang lagi bikin sesuatu, wajah saya dilihatin sama mereka dengan lucunya, jadi kita terhibur dengan itu. Ya, saya lupakan banyak hal dan Masya Allah terhibur dengan anak-anak ini. Allah SWT berikan kebaikan dan banyak juga yang mendoakan kita. Jadi kan, bahkan ada dalam sebuah hadis Bukhari, nanti akan datang orang pada hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung banyak sekali. Sampai dia heran, dia mengatakan pada para malaikat, dari mana amal ini? Saya kayaknya nggak pernah buat gitu. Kata malaikat, ini istighfar anakmu untukmu. Jadi kalau anaknya satu yang istighfar, beda dengan yang 3 yang istighfar. Beda dengan kalau 5 istighfar, beda dengan kalau yang 10 istighfar. Gitu kan. Persepsi wanita kota sekarang ini banyak harus diluruskan ini. Ya, yang kadang-kadang karena terbawa dengan alur fikiran yang pola fikir yang berbeda dengan Islam, maka mereka pun tidak ingin memiliki keturunan atau membatasinya dengan tanpa ada udzur syar'i. Ada poin kedua, dikatakan di sini oleh penulis, mengikuti sunnah Nabi SAW dengan baik. Karena dengan menikah, kata beliau, jumlah umat Nabi SAW menjadi banyak. Sejalan dengan hadis dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, sungguhnya aku telah mencintai seorang wanita yang sangat cantik, lagi jelita, namun tidak bisa melahirkan, mandul. Apakah boleh aku menikah dengannya? Beliau SAW mengatakan jangan atau tidak. Kemudian dia datang lagi yang kedua kalinya, hari yang berbeda. Ya Rasulullah, saya ingin menikahi wanita itu, saya suka sekali, paras wajahnya cantik, ya cocoklah saya sama dia gitu. Boleh saya nikahi tapi dia mandul? Nabi SAW mengatakan tidak. Terus saja Nabi larang sampai yang ketiga kali. Setelah yang keempat kali dia datang, Nabi mengatakan, tazawwajul waludal wadud, fa inni mukathirum bikum. Nikahlah wanita yang berpotensi banyak anak atau subur dan penyayang. Karena aku akan berbangga diri di hadapan para nabi pada hari kiamat dengan jumlah kalian yang banyak. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Abu Daud nomor 2050. Begitu juga diriwayatkan oleh An-Nasai dan Al-Hakim. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya memiliki keturunan yang banyak dengan mencari pasangan yang subur. Mencari pasangan yang subur. Dan ini cara mengetahuinya sederhana tentu. Kalau zaman sekarang sudah lebih canggih lagi, lebih mudah ya. Dengan cara misalnya meminta sebelum pernikahan ngecek di dokter atau di rumah sakit ya. Baik itu mengecek masalah darah, mengecek masalah kesehatan, itu juga bagus. Kalau enggak, maka kita bisa secara alami melihat jalur keluarganya. Kalau dari keluarganya, dari ibunya, dari ayahnya memang punya keturunan banyak, maka itu sudah cukup jadi patokan buat kita ya, karena dasarnya mereka berarti subur. Dan ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ya, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud juga di sini berpotensi memiliki atau memiliki banyak anak dan penyayang. Makna penyayang adalah wanita yang memang pengen punya anak. Subhanallah, ada beberapa wanita yang Allah SWT karunia kasih sayang yang luar biasa. Dia pada saat menikah dia sayang suaminya, pada saat dia hamil dia gembira, pada saat dia punya anak dia urus. Ada orang subhanallah begitu. Sampai beberapa anak pun semua dia bahagia menyambutnya. Saya melihat orang seperti ini malah berkah hidupnya. Nanti pada saat anak-anaknya besar, bakti semua sama dia, suaminya juga sayang sama dia. Banyak hal yang Allah SWT berkahi justru karena pengorbanan dia buat keturunan manusia yang banyak ini. Apalagi keturunan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, wa tazawwaju fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah." Wa man kana dha taulin falyankih wa man lam yajid fa alaihi bis-siyam fa inna as-sauma lahu wija. Jadi maksudnya adalah motivasi untuk mendapatkan anak dengan cara menikah, dan menikah ini
segera dilakukan tanpa dihubungkan dengan prestasi dunia sebagaimana sudah pernah saya titik beratkan masalah itu. Jadi tidak harus sarjana dulu baru menikah, ya. Tidak harus punya kerja dulu baru menikah. Tapi bagaimana dia menjalankan sunnah Nabi SAW dengan niat ikhlas sambil dia mencari nafkah. Karena seorang laki-laki punya kewajiban menafkahi istrinya pada saat dia sudah akad nikah. Maka mulai hari itu makan istrinya tanggung jawab dia. Kalau dia bisa bekerja mendapatkan hasil hari itu sudah cukup bagi dia. Dan tinggal menikah dengan orang yang sekufu atau sepadan. Ya, orang yang bisa menerima keadaan kita. Saya sudah pernah jelaskan itu ya kepada ikhwah kita. Jangan menikah, pendapatan antum 2 juta per bulan, menikah dengan wanita bedaknya saja sudah 5 juta. Kosmetikanya 5 juta. Bangkrutnya tiap bulan utang 3 juta. Tapi cari yang bedaknya 50.000, pakai bedak baby, atau mungkin tidak pakai kosmetika malah. Yang penting menikah dengan manusia, kemudian punya keturunan. Karena ada juga orang begitu, subhanallah ya. Memang dia tidak suka pengeluaran banyak, maka itu juga bisa terjadi. Kita tinggal minta kepada Allah SWT. Apalagi di Indonesia mudah sekali orang menikah sebenarnya. Kecuali kalau kita tolak ukurnya di kota-kota besar mungkin ya. Tapi umumnya di pedalaman, di desa-desa mudah sekali orang untuk berumah tangga. Dan Allah SWT mudahkan, bisa datang ke pesantren, minta tolong sama kiai, sama ustadz, dibantu atau minta pada keluarga, kerabat untuk dihubungkan kepada kerabat yang lainnya. Yang penting intinya sekufu atau sepadan sama muslim dan juga bisa berjalan dengan roda kehidupan yang sedang kita tempuh, ya. Kata Nabi SAW, nikah adalah sunnahku, artinya bagian daripada syariat yang dapatkan pahala. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Siapa yang sengaja tinggalkan pernikahan karena tidak mau sibuk, maka itu menolak sunnah Nabi SAW dan bukan dihitung golongan kaum muslimin. Kata sebagian ulama ini ancamannya berat, mirip dengan hadis juga, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Ini ancamannya berat. Karena seakan-akan dia keluar dari Islam, gitu kan? Menikahlah, kata Nabi SAW lanjutan hadisnya, karena aku akan bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat lain di hari kiamat. Di sini maknanya bangga bukan untuk sombong ya, tetapi Nabi SAW membawa syariat yang benar. Maka makin banyak pengikut, makin membuat Nabi SAW bangga, artinya merasa gembira. Karena Nabi SAW jauh sekali dari sifat kesombongan. Beliau mengatakan, akulah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan dalam hal itu. Itu juga sabda beliau, dan aku akan memegang bendera hamd, bendera puji-pujian buat Allah pada hari kiamat, dan tidak ada kesombongan dalam masalah itu. Barang siapa yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah segera menikah. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa. Di sini khilaf di antara ulama tentang masalah mampu. Ada yang mengatakan mampu fisik dan akal. Ada juga yang mengatakan mampu fisik dan materi. Tetapi yang paling kuat sebenarnya mampu fisik dan akal. Artinya akalnya sehat, fisiknya juga sehat. Setiap laki-laki yang sudah ba'ah artinya sudah mampu menjadi suami. Begitu dia akad nikah, dia sudah tahu ada kewajiban untuk menafkahi istrinya mulai hari itu. Makan, minum, tempat tinggal, transportasi semampu dia, gitu kan? Maka itu dia lakukan. Ini sudah masuk dalam ba'ah. Ada juga yang masukkan materi, tapi sebenarnya yang lebih kuat dengan sesuai dengan dalil adalah tidak masuk materi. Karena ada di antara sahabat yang menikah tanpa ada materi. Kalau ada orang yang sudah mapan secara materi lalu menikah juga bagus. Tapi kalau enggak, tidak menghalangi dia untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Ini makna daripada mampu. Barang siapa yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa. Karena puasa itu bisa menjadi penekan hawa nafsunya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Ibnu Majah di nomor 1832. Jadi kalau misalnya sudah bergejolak syahwat dan ternyata kita masih belum bisa menikah, maka kita berpuasa. Karena umumnya syahwat datang dari makanan dan minuman. Kalau orang puasa teredam secara otomatis karena makanan dan minuman asupan ke dalam tubuh lebih kurang, ya. Maka secara otomatis syahwatnya akan teredam. Kata beliau, pernikahan merupakan sunnah Nabi dan banyaknya jumlah umat membuat Rasulullah SAW senang dan bergembira karena beliau bangga di hadapan umat lain pada hari kiamat nanti. Jadi ini tujuan pernikahan yang kedua ya. Kalau kita kembali bagi Bapak Ibu pegang buku di halaman 12,
kita sedang membahas sebenarnya tujuan pernikahan dalam Islam ya. Poin pertama, kelestarian anak manusia, dan sudah kita lakukan 2 pertemuan khusus membahas masalah pentingnya memiliki anak. Yang terakhir tadi sudah kita bahas di awal pembukaan kita. Kemudian kita sudah masuk poin kedua tentang tujuan pernikahan adalah mengikuti sunnah Nabi SAW dengan baik. Ini juga sudah saya titik beratkan tadi, jangan menikah kecuali memang niatnya karena ini perintah agama. Ikhlas karena itu. Saya sudah kasih contoh, orang kalau pergi haji, dia ikhlas karena ini adalah ibadah karena Allah, biar panas, biar biayanya besar, biar banyak menyita energi, kadang-kadang di sana sakit, ya. Maka pada saat dia pulang ditanya mau haji lagi, pasti jawabannya iya. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, hanya untuk belanja, hanya untuk ikut-ikutan, maka ini tentu ditawarkan haji lagi mungkin tidak akan mau melakukan. Ikhlas karena Allah itu dan Rasulnya, perintah Rasulnya Muhammad SAW itu akan mendorong orang untuk bertahan dan menikmati ibadah yang sedang diperintahkan. Tujuan yang ketiga, mencari anak dengan tujuan mencari pahala. Seorang muslim menikah bertujuan untuk mendapatkan anak keturunan untuk dididik dalam rangka mengharap wajah Allah. Tentu bedanya dengan poin pertama tadi, poin pertama kelestarian anak manusia ya. Ini mirip dengan poin ketiga. Di sini sengaja mencari anak dengan tujuan mencari pahala. Seorang muslim menikah bertujuan untuk mendapatkan anak keturunan untuk dididik dalam rangka mengharap wajah Allah, artinya ikhlas karena Allah, bukan sekedar berbangga-bangga terhadap anak, karena izzah atau kemuliaan dan kebanggaan hanya milik Allah, bukan karena semata-mata memiliki anak yang benar. Memiliki anak yang benar, harta dan anak merupakan perhiasan dunia. Maka sebaik-baik amal usaha seorang hamba adalah mendapatkan keturunan yang saleh, memberi nafkah, mendidik, mengasuh, membesarkan anak, dan memeras keringat banting tulang siang dan malam untuk menjaga anak. Akan menjadi pahala besar bagi kedua orang tua, dengan syarat semua itu dilakukan ikhlas dan tulus mencari balasan dari Allah. Kemudian demi kejayaan dan kemajuan Islam dan kaum muslimin. Artinya keturunan ini diharapkan nanti jadi pemimpin muslim, jadi ulama, jadi panglima perang, jadi pemimpin negara dan seterusnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia mengatakan, saya mendengar Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal perbuatan tergantung niatnya dan masing-masing orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kalau teman-teman niatnya dapat anak hanya untuk berbangga-bangga, maka hanya itu yang didapatkan. Mendapatkan anak hanya untuk menahan supaya pasangan tidak menceraikan atau tidak cerai, ini juga akan dapat sesuai dengan niatnya saja. Nah, ini tidak benar. Niatnya harus karena ingin mencari pahala, karena Allah dan Rasulnya perintahkan, maka saya ingin punya keturunan. Dengan cara ini kita tidak akan pernah merasa benci dengan anak-anak. Ada orang karena dia hanya supaya tidak cerai sama pasangannya, maka dia ikat dengan punya anak. Begitu cerai, dia jengkel sama anaknya juga, karena dia pikir ini tidak berhasil niatnya, targetnya tidak tercapai, maka ini keliru. Tapi kalau dari awal niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Rasulnya Muhammad SAW, maka secara otomatis dia akan bisa lebih sabar dan bisa menerima keadaan. Orang tua, kata beliau, akan mendapat manfaat dari anak di akhirat lebih banyak daripada di dunia, dengan syarat anak tersebut soleh, karena seluruh kehidupannya untuk beribadah kepada Allah dan meraih balasan surga. Maka seorang anak akan mendapat balasan baik dari amal perbuatannya, sementara orang tua akan mendapatkan pahala semisal setelah meninggal dunia. Karena anak adalah hasil usaha orang tua dan karunia Allah. Maka Allah memberi karunia anak perempuan atau laki-laki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa innal awlada min kasbikum. Sesungguhnya yang paling baik dari yang kalian makan adalah berasal dari usaha tangan kalian sendiri, dan sungguhnya anak-anak kalian adalah termasuk hasil usaha kalian. Hadis ini riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh para ulama. Ya, artinya teman-teman sekalian, kita berusaha untuk mendapatkan anak dengan tujuan mencari pahala dari anak tersebut. Ya, dan bentuk anak-anak itu dari awal menjadi generasi soleh. Di buku ini nanti akan banyak sekali ya pola pendidikan anak. Ini masih di pembukaan bahasan awal, masih tujuan pernikahan. Nanti akan kita rincikan tentang poin-poin bagaimana membentuk keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi diantaranya memang dari awal kita harus benahi diri kita sebagai orang tua agar anak-anak melihat kita sebagai contoh. Setiap kali kita melakukan perbuatan, anak sedang merekam apa yang kita lakukan.
Perkataan yang kita ucapkan juga direkam sama dia. Makanya tidak jarang anak-anak biasa mencontohi metode yang orang tuanya lakukan. Kalau ada anak suka teriak-teriak, marah-marah, itu biasanya karena orang tuanya biasa begitu di rumah. Maka secara otomatis anak-anak ikut, gitu kan? Dan segala macam contoh berhubungan dengan masalah ini. Yang jelas teman-teman, jadikan anak-anak yang Allah amanahkan keluar dari rahim ibu-ibu, dari sperma bapak-bapak, itu semua jadikan mereka sebagai aset amal jariah. Bukan hanya sekedar lahir baru kita biarkan. Dan termasuk bentuk kasih sayang kita kepada diri kita sendiri dan anak-anak itu kita masukkan di sekolah-sekolah agama. Ya, ini sekolah-sekolah agama bukan pilihan tapi kewajiban. Bagaimana mereka belajar agama sehingga mereka punya ilmu agama yang mempengaruhkan mereka kepada Tuhan mereka dan tentu menjadi amal jariah buat kita. Tujuan pernikahan yang keempat, memelihara kesucian diri dan ibadah kepada Allah. Jadi supaya tidak berzina maksudnya. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk memelihara diri dan menghindarkan diri dari perbuatan haram dan kotor. Semoga Allah SWT melindungi kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fi bidi ahadikum lahu sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fiha ajr. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr. Qalu bala. Qala fakadzalika law wada'aha fi halalin kana lahu fiha ajr. Pada hubungan suami istri biologis yang halal, nikah dan bukan zina, yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian terdapat pahala sedekah yang besar baginya, bagi pelakunya. Mereka berkata para sahabat, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya dan mendapatkan juga pahala darinya? Beliau bersabda, bagaimana menurut kalian jika kalau kalian menyalurkannya pada tempat yang haram? Apakah dia mendapatkan dosa? Maksudnya zina. Maka para sahabat menjawab, tentu. Beliau pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, begitu pula bila dia menyalurkannya pada tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Jadi memang tujuan pernikahan salah satunya yang sangat utama adalah pelampiasan biologis. Yang sudah pernah saya bilang ini fitrah. Fitrah alami. Selama kita normal, kita akan tiba saatnya di umur-umur tertentu kita ingin ngobrol sama lawan jenis, kita ingin berbicara, ingin menatap, ingin pegangan, ingin ciuman, ingin biologis. Itu muncul syahwat itu. Allah SWT hiasi dalam diri manusia, tapi Allah ajarkan caranya. Itu dengan cara menikah. Diajarkan caranya melamar, meminta, khidbah, kemudian ada dua saksi, akad nikah, segala macam. Selesai akad nikah sudah selesai. Ya. Maka semuanya bisa dilampiaskan dan ini tujuan pernikahan. Bagi orang yang sudah menikah pun kalau malas melakukan biologis itu waswas syaitan. Syaitan melarang atau menghalangi kata para ulama agar suami istri yang sudah halal melampiaskan biologis mereka. Bahkan seringkali syaitan membuat hanya karena pertengkaran kecil saja sudah cukup membuat suami istri tidak berhubungan dalam sepekan, dalam 2 pekan, dalam 1 bulan. Bahkan ada orang yang naudzubillah sampai sekian tahun tidak berhubungan biologis. Ini keliru. Ada orang yang datang kepada saya mengatakan, Ustaz, saya sampai 10 tahun tidak pernah bergaul sama istri saya. Kenapa? Iya, karena saya pernah marah dengan dia. Ini tak boleh. Masa gara-gara marah di satu kejadian lalu kemudian tidak melakukan biologis, ini keliru. Biologis adalah ibadah dan bagian daripada syariat, itu kan. Syaitan sengaja memunculkan atau memicu masalah-masalah muncul di sini agar tidak terjadi keharmonisan rumah tangga. Harapannya targetnya cerai. Kalau cerai rusaklah rumah tangga, rusaklah masyarakat itu. Karena anak-anak akan terbengkalai, ini akan punya status ini dan status itu, penilaian masyarakat akan berbeda dan segala macam hal. Dikatakan oleh beliau, pendidik pertama manusia Muhammad SAW, maksudnya Nabi Muhammad SAW, telah menganjurkan kepada semua pemuda agar segera menikah bila telah mampu menikah untuk memelihara kesucian diri dan membentenginya dari perbuatan mungkar dan kotor. Sebagaimana sabda beliau, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa inna aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bis shaum fa inna lahu wija. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah maka menikahlah. Karena demikian itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu dapat menjadi penekan hawa nafsunya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara cara yang paling tepat untuk memelihara kesucian diri adalah dengan menikah atau puasa sekaligus beribadah kepada Allah dan membentengi diri dari tipu daya syaitan. Ini tujuan pernikahan yang keempat. Masalah mengejar ibadah dengan menikah itu. Dan saya sudah jelaskan tadi ya, makna ba'a berarti kemampuan.
kemampuan secara fisik dan akal. Itu lebih cenderung pendapat ulama ke sana. Kemudian yang kelima, tujuan pernikahan, menikah untuk mencetak kader muslim yang tangguh. Membina dan mencetak kader dan generasi muslim yang tangguh adalah pondasi dan pilar negara Islam. Maka sebaiknya tujuan seorang muslim ketika menikah adalah agar Allah memberi karunia anak soleh yang akan menjadi pembela agama dan menegakkan panji-panji Islam sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan peran masing-masing di tengah masyarakat. Hendaknya perhatian terhadap agama lebih tinggi daripada perhatian seorang muslim terhadap kehidupan dan kenikmatan dunia saja. Jadi mulai dari pendidikan ya, seperti sekarang anak-anak pada libur, maka ini hati-hati hiburannya Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sayangkan sekali orang ibu-ibu pakai jilbab besar masuk ke kolam renang, ya, bawa anak-anaknya liburan, di depan matanya orang telanjang semua. Kolam renang orang tidak tutup aurat. Bapak datang di situ walaupun antum sholat, ya, kenapa nggak cari tempat lain atau carilah tempat hiburan yang berbeda, ya, mungkin ke tempat yang lain, bawa ke tempat bersejarah, museum, perpustakaan, silaturahim keluarga, banyak yang bisa dilakukan, majelis ilmu. Tidak harus ke tempat-tempat ini. Karena tempat-tempat ini membawa, kalau kolam renang ini betul-betul saya mutlak menganjurkan diri saya dan jemaah sekalian jangan masuk udah. Apalagi kalau umum, walaupun kita membawa anak-anak. Karena di depan kita pasti akan ada kolam renang orang dewasa, pasti pakaian terbuka. Dan seperti sudah tidak berpakaian. Tidak ada lagi pakaiannya ketat, terus semuanya terlihat, ini berbahaya. Ya, ini dosa semua sepanjang itu. Dan apa yang kita berikan pada pendidik anak-anak kita? Hanya karena melihat mereka gembira dengan air, ya, bisa kita lakukan di tempat lain. Ataupun kalau ada yang bisa membuat kolam yang syar'i misalnya, kolam renang, ya, mungkin khusus perempuan sendiri, laki-laki sendiri, mungkin dilakukanlah dengan cara-cara itu. Mungkin Allahu a'lam. Tapi kalau enggak, sebaiknya jangan. Ini disayangkan sekali. Atau bawa anak-anak ke tempat-tempat yang memang hiburan, dianggap hiburan, tapi hiburan itu keliru. Mengajarkan pada perusakan-perusakan akidah. Banyak orang begitu, bawa ke tempat-tempat isinya boneka semua. Boneka ini tidak ada orangnya, tidak ada tokohnya. Gak ada ceritanya, omong kosong semua. Cerita tentang Cinderella, cerita tentang Batman, tentang Spiderman. Gak ada manusianya, gak ada itu. Bohong semua, rekayasa. Sampai anak-anak diberikan tas dengan itu, gordennya itu, wallpaper mungkin, spray, semuanya. Ini sayang sekali ya. Akhirnya anak-anak kita menjadikan tokoh-tokoh itu sebagai figur. Ini keliru, tidak ada tokohnya. Kenapa kita nggak lain, berbeda, berikan gambaran-gambarannya. Mungkin kita bisa berikan buku-buku berhubungan dengan kisah para nabi, para sahabat, orang-orang soleh, kita ceritakan sama dia. Itu pengaruhnya besar ya. Saya kalau pulang ke rumah anak-anak saya panggil, saya bacain buku tentang sahabat, tentang misalnya nabi-nabi, ya, tentang mana, walaupun terulang-ulang. Ya, bahkan kadang-kadang karena kita sering ulang, mereka jadi hafal, gitu kan. Coba sehari ini mau bahas masalah nabi siapa nih? Kakaknya mengatakan Nabi Yusuf, adiknya mengatakan Nabi Nuh. Baiklah, sekarang saya tanya dulu ya, Abati, saya bilang, saya dipanggil Abati. Abati mau tanya dulu ya, masih ingat gak kisah Nabi Nuh nih? Oh iya, diceritain sama mereka. Apa yang dulu saya pernah cerita. Mau diulangin, saya ulangin lagi. Tapi kan jadi bagus, pendidikannya jadi bagus daripada tokoh-tokoh dongeng yang tidak masuk di akal itu. Ya. Ini memang harus apa boleh buat kita sampaikan supaya jangan sampai turun-temurun itu yang dijadikan sebagai tolok ukur. Ya. Anak harus dididik untuk lebih memperhatikan nilai agama, kata beliau, dan hidup lebih mementingkan agama. Sebab itu adalah ruh dan tujuan hidup. Karena itulah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun, innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah zat yang maha memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Dan yang dimaksud agama adalah Islam, sebagaimana firman Allah, Inna dina indallahil Islam. Ya, sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Al-Imran ayat 19. Juga dalam surah Al-Imran 85 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Oleh sebab itu mendidik dan membina generasi muslim dengan pendidikan dan pengasuhan yang baik akan bermanfaat untuk kejayaan negara
dan juga umat Islam. Artinya apapun yang berbau keislaman kita didik. Saya sudah pernah berbagi dulu di buku Mahkota Pengantin. Kenapa teman-teman tidak buat sebuah pola, misal membeli sembako, kemudian kita kemas sama anak-anak, lalu kita ke rumah anak yatim misalnya. Ajak mereka ke sana, biar mereka lihat kamar-kamarnya anak yatim itu, bagaimana mereka tidur berdekat-dekatan, kamar mandinya kecil, mereka harus antri, perlihatkan. Didik mereka untuk itu. Nah ini alhamdulillah nak, kalian masih punya orang tua, ini harus kita bersyukur, didik itu. Ada salah satu teman saya, Masya Allah, dia setiap hari Sabtu Ahad, dia cerita sama saya, sampai dia liatin saya fotonya, beberapa foto gitu. Kemudian dia bungkus barang-barang, sembako segala macam, khusus untuk sedekah. Dibawa sama dia istri sama anaknya. Dan dia uniknya, karena sudah jadi rutin setiap pekan, maka dia bilang kadang-kadang saya tidak ada tujuan. Saya jalan saja masuk tol menuju ke Jawa Barat sampai Jawa Tengah, pernah sampai ke Jawa Timur. Kalau ada tempat istirahatan atau ada gang masuk, seperti ada pemukiman, saya masuk. Saya temukan di sana banyak sekali umat Islam yang susah sampai tinggal di pinggir jalan. Ada yang nggak punya baju sekolah, anak-anak kecil, ada yang tidak makan sekian hari. Kami bantu. Dan ternyata dengan pola ini, tiap pekan dia lakukan, anak-anaknya tumbuh menjadi punya jiwa sosial. Sampai sekarang dia bilang, anak-anak saya kalau sudah Sabtu Minggu, walaupun sudah yang gadis, yang sudah bujang, tujuannya selalu, kita mau bantu orang miskin yang mana nih? Selalu itu jadi program hidupnya. Udah bukan lagi program-program yang umumnya banyak orang lakukan. Tempat hiburannya, mereka kepada kegiatan sosial. Yang biasakan ke majelis ilmu bawa anak-anak itu juga akan terbawa dengan arus itu, ya. Seperti mungkin bapak ibu yang bawa anak ini positif saja. Mungkin mereka ribut, Ustaz, memang anak-anak begitu. Kita sabar, nasihatin, berikan sesuatu supaya mereka tenang, kasih minuman, kasih makanan, kasih mainan, ya. Sesuatu, tapi mereka sambil dengar, ya. Mereka sambil dengar. Kalau sudah mulai agak besar, kita minta itu coba. Nanti hadir sebentar ya, nanti ibu mau tanya kesimpulannya apa, ayah mau tanya kesimpulannya apa. Ada manfaatnya. Sesuatu yang sifatnya memang akhirnya membawa kepada pencetakan kader, ya. Umat ini lahir dari tangan kita itu. Yang keenam, tujuan juga pernikahan, menikah dengan mencetak kader jihad di jalan Allah. Jadi ini lebih cenderung kepada kekuatan fisik, ya. Bagaimana melatih secara fisik anak-anak itu tumbuh sebagai orang-orang yang kuat mental, kuat fisik, ya, sehat akal. Kata beliau, saudaraku, ketahuilah anak merupakan hasil usaha bagimu. Dan sebaik-baik hasil usaha yang kalian makan adalah dari jerih payah tanganmu. Dan berusahalah agar hasil usaha dan pahala tersebut besar dan mulia. Lebih mulia lagi bila menikah dengan tujuan untuk mencetak kader jihad di jalan Allah. Dengan demikian pahala yang anda raih besar, walaupun seandainya anda tidak dikaruniai anak. Ketika anda menggauli istri, hendaklah berniat mendapatkan anak yang soleh dan berlindung dari keburukan syaitan, serta berharap agar diberi rezeki anak soleh, menjadi hamba Allah yang menegakkan tauhid, ibadah dan bersyukur kepada Allah, sehingga dia akan menjadi cahaya kebaikan, penegak kebenaran di antara makhluk, pendebar manfaat, pejuang nilai kejujuran dan memakmurkan bumi ini. Hal di atas dikuatkan oleh riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari, bab man talabal walad lil jihad, bab khusus siapa yang memohon diberikan anak untuk berjihad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam berkata, pada malam ini saya akan menggilir 100 atau 99 dari istriku dan semuanya akan melahirkan anak ahli perang yang berjihad di jalan Allah. Maka temannya mengatakan kepadanya, katakanlah insya Allah, maksudnya sahabatnya Nabi Sulaiman. Tapi beliau tidak mengucapkan insya Allah, maka tidaklah hamil dari mereka kecuali satu istri saja yang melahirkan anak laki-laki tidak utuh, maksudnya ada cacatnya. Dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi SAW, maksudnya demi Allah, jikalau beliau mengucapkan insya Allah, niscaya beliau akan mendapatkan dari istri-istri beliau anak-anak yang ahli perang dan berjihad di jalan Allah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang kondisi Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman memang Allah SWT karuniai istri yang sangat banyak. Dan bab poligami sudah pernah kita bahas di masalah mahkota pengantin. Ini memang sudah ada dalam syariat-syariat Nabi-Nabi sebelum kita. Cuma di dalam syariat Nabi Muhammad SAW dibatasi dengan 4 wanita. Di zaman Nabi Sulaiman AS, beliau memiliki 100 orang istri. Dan pernah karena inginnya mendapatkan keturunan jihad, mujahidin, beliau mengatakan malam ini saya akan gauli semua istri saya. Dan saya berharap Allah kasih anak dari setiap istri dari gaulan malam ini, semuanya hamil untuk melahirkan anak mujahid di jalan Allah. Tapi sempat diingatkan, bilanglah insya Allah wahai Nabiullah. Tapi Nabi Sulaiman tidak ucapkan.
maka semuanya gagal kecuali satu saja istrinya hamil dan itu pun cacat. Maka Nabi SAW ingatkan, demi Allah kalau seandainya dia Sulaiman mengatakan insya Allah, maka dia akan dapat apa yang dia niatkan. Ya, artinya memang diniatkan untuk mendapatkan anak yang saleh, yang baik pada saat melakukan hubungan biologis, dan dia siap untuk berjihad membela agama Allah SWT. Juga dalam riwayat yang lain Abu Hurairah mengatakan dari Nabi SAW bahwasanya Nabi Sulaiman bin Daud alaihimussalam berkata, pada malam ini saya akan menggilir 100 wanita dari istriku, semuanya akan melahirkan anak yang ahli perang dan berjihad di jalan Allah. Maka temannya berkata, katakanlah insya Allah. Tapi beliau tidak mengucapkan insya Allah, lalu beliau menggilir mereka dan tidak ada yang hamil kecuali seorang istri saja yang akhirnya melahirkan bayi laki-laki yang tidak utuh. Demi zat, kata Nabi Muhammad SAW, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, jikalau beliau, maksudnya Sulaiman mengucapkan insya Allah, beliau tidak akan melanggar sumpah, ya, dan akan terpenuhi hajatnya. Ya, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memenuhi sumpahnya, atau Allah SWT akan memenuhi sumpah hambanya dan akan memenuhi hajatnya kalau dia niat baik. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fathul Bari pada bab talab al-walad lil jihad, memohon punya anak agar bisa berjihad, hendaknya seorang muslim ketika menggauli istrinya berniat mencari putra agar berjihad di jalan Allah sehingga akan meraih pahala meskipun tidak mendapatkan anak. Bahkan sebagian ulama mengatakan meskipun anaknya tidak jadi mujahid nanti, dia sudah dapat pahala jihad karena dia niat anak itu akan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir tujuan pernikahan, dan setelah ini kita buka pertanyaan, adalah menikah untuk mencari kecukupan hidup. Artinya menikah bisa menjadi penyebab kekayaan. Ya. Allah berfirman masalah itu dalam surah An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang yang masih membujang di antara kalian. Makna di sini wa ankihul ayama minkum, nikahkan mereka, baik kita punya anak laki-laki atau perempuan kita segera nikahkan, atau ada muslim yang belum menikah bantu dia untuk menikah. Kalau dia melamar, terima lamarannya. Allah mengatakan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, laki-laki atau perempuan, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan perempuan. Kalau punya hamba sahaya pun bukan hanya sekedar dipekerjakan dan diambil hasil kerjanya misalnya, atau dibagi hasil kerjanya, tapi juga dia dinikahkan. Jika mereka adalah orang-orang yang fakir sebelum menikah, maka Allah akan mencukupkan mereka dari karunia-Nya. Maksudnya Allah akan berikan kekayaan, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Dalil ini kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ini adalah perintah jelas dari Allah untuk menikah, dan sebagian ulama berpendapat bahwa menikah berhukum wajib bagi setiap orang yang telah mampu, berdalil dengan zahir hadis Nabi SAW, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa inna aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-shawm fa inna lahu wija'. Wahai sekalian pemuda, barang siapa yang di antara kalian yang mampu menikah, maka nikahlah, karena demikian itu lebih menundukkan pandangan dari yang haram dan lebih menjaga kemaluan juga dari yang haram. Barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa, sebab puasa dapat menjadi penekan hawa nafsunya. Kemudian beliau menuturkan bahwa menikah sebab yang bisa mendatangkan kecukupan hingga atau kecukupan hidup, berdalil dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, jika mereka adalah orang-orang fakir, Allah akan mencukupkan mereka dari karunia-Nya, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Maksudnya Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan An-Nur ayat 32 memastikan dengan hadis Nabi tadi bahwasanya orang yang miskin akan Allah kayakan dengan pernikahan. Ini juga ada hadis yang lain ya. Ada hadis yang lain yang kata Nabi SAW, 3 orang yang pasti Allah berikan rezeki. Ya, tidak mungkin tidak. Di antaranya orang yang menikah karena takut terjerumus pada yang haram. Dari riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau berkata, taatilah Allah dalam perintah menikah, maka dia Allah akan memenuhi janjinya kepadamu dengan kecukupan hidup. Sebagaimana Allah berfirman, jika mereka adalah orang-orang yang fakir, Allah akan mencukupkan mereka dari karunia-Nya, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. An-Nur 32. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, carilah kecukupan dari menikah,
Karena Allah SWT telah berfirman, jika mereka adalah orang-orang yang fakir, niscaya Allah akan mencukupkan mereka dari karunia-Nya, dan Allah maha luas karunia lagi maha mengetahui. Surah An-Nur ayat 32. Jadi ternyata memang menikah itu adalah salah satu sumber rezeki yang pasti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keturunan juga Allah bukakan lagi rezeki yang lain. Tentu teman-teman yang sudah punya keturunan atau belum sudah menikah, setelah nikah pasti lebih terbuka rezekinya. Setelah punya anak ada lagi pintu rezeki yang lain dan seterusnya. Makin banyak Allah amanahkan tanggungan, maka makin besar rezeki yang dibukakan. Ya, Allahu a'lam. Baik, itu bahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.